Selamat pagi, selamat bakudapa di pagi hari ini Selasa 29 Agustus 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, tugas dan pekerjaan kita, alangkah baiknya kita datang kepada Tuhan, kita beribadah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami. Lebih daripada itu Tuhan sudah senantiasa memberkati kami. Untuk itu ya Tuhan, kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami. Ampuni akan segala dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil di dalam Yeremia 10, dibaca ayat 3b sampai dengan ayatnya yang kelima, yang demikian bunyinya. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti organ-organ di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan untuk tema perenungan kita pagi ini saya beri judul, berhala adalah benda mati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kendati Tuhan Allah telah memperingatkan bangsa Israel agar tidak menyembah berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Keluaran 20 ayat 5 sampai ayat 3 sampai ayat 5. Namun berkali-kali bangsa Israel melupakan, meninggalkannya. Nabi Yeremia dengan tegas menyampaikan kritikannya kepada bangsa Israel agar bertobat, karena menyembah berhala merupakan kekejian di mata Tuhan Allah. Mereka tidak lagi berkati kepada Tuhan Allah yang hidup dan menyembah berhala yang mati. Ini merupakan pelecehan dan penolakan terhadap kuasa Tuhan Allah. Mengapa bangsa Israel tergoda menyembah berhala? Paling kurang ada dua alasan. Pertama, mereka sedang dijajah oleh bangsa yang menyembah berhala dan dipaksa menyembah Allah penjajah. Kedua, mereka melihat dan merasakan bangsa penjajah memiliki kekuatan dan kuasa serta hidup senang karena menyembah berhala. Sehingga ada yang tertarik dan tergoda untuk turut menyembah berhala. Walaupun sesungguhnya berhala tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, tidak hidup dan tidak berdaya sama sekali. Hanya buatan tangan manusia. Penyembahan kepada berhala hanya kesia-siaan. Karena itu Israel tidak perlu takut kepadanya
dan harus kembali menyembah Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bagaimanakah dengan kehidupan beriman kita? Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan Allah dan menyembah berhala? Saat ini mungkin kita tidak menyembah patung dari kayu seperti Israel di masa Yeremia, akan tetapi banyak orang Kristen tanpa sadar telah menyembah berhala-berhala modern seperti uang, jabatan, kekuasaan, popularitas, penampilan fisik, pencapaian atau prestasi, kesuksesan, status sosial, game, online, shopping, dan lain-lain sebagainya. Sebab ketika kita lebih bergantung dan berharap serta memberi prioritas hidup kepada benda atau orang melebihi ketergantungan, pengharapan dan prioritas kita kepada Tuhan Allah, maka kita telah menyembah berhala. Karena itu, marilah kita selalu mengutamakan Tuhan Allah dalam hidup dan keluarga. Jangan benda apapun dan manusia siapapun menggantikan posisi Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena Dia Tuhan Allah yang hidup dan telah mengalahkan maut serta menjamin kebahagiaan kita di dunia dan selamat di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami ketika kami telah menduakan Engkau. Tuntunlah kami untuk tetap bergantung, berharap, dan memprioritaskan hidup hanya kepadamu, dengan setia dan taat menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.